Kita bahas 3 bulan yang lalu, sudah kita bahas, sebelum disahkan udah kita bahas, setelah disahkan kita bahas, dan sekarang kita bahas lagi. Ya, kenapa ini dilakukan berkali-kali? Karena ini memang pentingnya sebagai bentuk partisipatif kita dalam demokrasi gitu kan. Jadi selamat datang di Bahasa Bayi, konten di mana kita akan membahas hal yang dianggap rumit dan sulit menjadi mudah dimengerti. Dan pembahasan kita kali ini tak lain tak bukan adalah KUHP. Kok lu bayi gitu? Oke teman-teman, karena ini konten bahasa bayi yang emang sasaran utamanya untuk edukasi ya, kita akan membahas ini dengan kepala dingin lah. Jangan marah-marah, chill, santai, tapi tetap tajam gitu. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan gitu. Ya balik lagi core-nya edukasi kan. Beberapa hari terakhir gue terus ngikuti perkembangan isu ini ya, kritiknya, sarannya, responnya, termasuk membaca 156 halamannya dari draft final KUHP yang ada gitu ya, buat memahami lebih dalam bagaimana produk hukum terbaru Indonesia ini. Jadi dalam pembahasan ini kita bikin terstruktur biar gampang dipahami, dari mulai memahami apa itu KUHP, urgensinya, memahami perubahan naskah, dinamikanya, kekhawatiran masyarakat, respon, solusi, serta apa yang mungkin bisa dilakukan selanjutnya. Kita mulai dari yang pertama dulu. KUHP ini apa sih sebenarnya? Simpelnya gini teman-teman, KUHP itu adalah sebuah produk hukum yang dibuat sebagai buku panduan untuk negara tentang apa yang boleh dan tidak boleh negara lakukan kepada warga negaranya atau kepada masyarakatnya yang diduga melakukan tindak pidana atau sedang menjalani proses hukum yang ada gitu. Jadi kalau KUHP itu menentukan apa yang masuk dalam kategori pidana, KUHP ini ngatur apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah kepada mereka yang menjalani proses tersebut. Simpelnya seperti itu, ya kan? Tapi apakah KUHP yang ada itu memang harus diperbarui? Kalau kita lihat timeline waktunya ya, mengingat KUHP yang existing sebelum diperbarui ini usianya udah 43 tahun, secara objektif kita harus bilang ya memang perlu untuk diperbarui, karena rentang usia 43 tahun itu berdampak signifikan sekali. Banyak yang belum dicakup oleh KUHP existing yang diterbitkan tahun 81 dan mulai dijalankan tahun 82 tersebut. Jadi sebenarnya ide untuk memperbaharui KUHP itu adalah ide yang baik sekali dan bagus sekali. Sama kayak ide ganjil genap untuk mengurai kemacetan, sama kayak ide zonasi untuk memeratakan pendidikan, MBG untuk gizi dan lain sebagainya. Tapi kan seperti yang pernah kita bahas ya, nggak cukup di ide doang. Realisasi pelaksanaannya seperti apa, dan itulah yang akan kita bahas sekarang gitu teman-teman. Dan yang perlu kita pahami juga ya, spirit dan esensi dasar kenapa KUHP itu dibuat adalah untuk melindungi hak-hak warga negaranya supaya tetap mendapatkan keadilan yang proporsional dalam menjalani proses yang ada.